Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau Tuhan telah kembali layakkan kami, beri kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap hati kami dan diri kami ya Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini setiap doa kami Tuhan, kiranya Tuhan dengar dan sempurnakan doa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersuka cita atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai yang ke-39. Tapi saya akan hanya baca dari ayat 37 sampai ayat 40 dan ayat ke-48. Kejadian 24 ayat 34 sampai 49. Saya bacakan dari ayat ke-37. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ayatnya yang ke-48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di dalam jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita tidak dapat mengerti, bukan? Banyak hal yang kita tidak dapat ketahui, dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit sekalipun. Misalnya kalau dalam hal yang sederhana, ketika kita mau menuju ke suatu tempat yang baru, tempat yang belum pernah kita tuju sebelumnya, yang belum pernah kita kunjungi, tempat yang belum pernah kita tahu di mana letaknya, maka kita akan bingung. Kita nggak tahu nih harus lewat jalan yang mana untuk mengarah ke tempat itu. Maka saya juga yakin gitu ya, dengan perkembangan yang sekarang kebanyakan dari kita adalah kita akan pakai Google Maps untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Akan tetapi seringkali bahkan saya juga sendiri gitu ya, khususnya mungkin bagi kaum ibu-ibu, kalau pakai Google Maps agak ribet gitu. Bukannya malah cepat sampai tujuan, bukannya dapat jalan yang benar gitu, malah kita dibuat tersasar gitu oleh Google Maps gitu. Apalagi kalau handphone kita itu nggak ada jaringan, dan kalau menggunakan Google Maps tentu kita butuh jaringan yang baik, kita butuh kuota yang cukup untuk menggunakan Google Maps supaya kita itu dituntun ke jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup ini, di dalam dunia yang kita hidupi saat ini, banyak sekali hal-hal yang dapat menyesatkan kita. Banyak sekali hal-hal atau tuntunan-tuntunan media-media sosial yang dapat menuntun kita keluar dari jalan yang seharusnya kita jalani. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita di dunia saat ini dapat menemukan tuntunan yang dapat membawa kita ke dalam jalan yang benar. Bapak Ibu, kalau kita baca secara keseluruhan dalam pasal ke-24 ini adalah cerita yang di dalamnya itu menceritakan seorang hamba Abraham yang mendapat tuntunan dari Tuhan Allah. Kalau minggu lalu kita mendengar Musa Wahyudi khotbah tentang Musa Wahyudi menjelaskan tentang kepercayaan Abraham yang diuji oleh Allah, dan bagaimana Abraham itu percaya akan janji Allah kepadanya. Walaupun dikatakan Musa Wahyudi Abraham itu pernah gagal mempercayai janji Allah, tetapi ketika ia diminta untuk menyerahkan anaknya yaitu Ishak sebagai korban bakaran,
Abraham percaya bahwa Tuhan Allah akan menyediakan baginya. Dan demikian juga dalam kisah ini, Abraham itu ingat akan janji Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1-3, di sana dikatakan bahwa Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya, bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dan ia akan memberkati Abraham. Bahkan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 4-6, Allah berjanji bahwa keturunan Abraham itu akan sebanyak bintang di langit. Dan dari keluarganya lah, dari anak kandungnya sendiri itulah yang akan menjadi ahli warisnya. Abraham ingat akan janji Allah itu dan memang terbukti Allah menggenapi janjinya. Kalau kita tahu Sarah yang tadinya mengandung, akhirnya Sarah itu mandul, akhirnya Sarah itu mengandung seorang anak laki-laki yang mereka namai Ishak. Nah sekarang permasalahannya adalah anak kandung Abraham itu, Ishak itu belum menikah, belum punya calonnya. Lalu pikir Abraham, bagaimana ini anak saya, bahkan keturunan saya ini bisa sebanyak bintang di langit, kalau anak saya yang satu-satunya ini pun belum menikah, belum bisa menghasilkan keturunan. Bagaimana saya bisa menjadi bangsa yang besar? Oleh sebab itu, ya orang tua pastilah ya, Abraham ingin mencarikan istri bagi Ishak ini untuk menggenapi janji Allah itu. Maka Abraham gak pergi sendiri untuk mencari istri bagi Ishak. Ia meminta hambanya yang paling tua di rumahnya itu untuk pergi ke tempat asalnya mencarikan istri bagi Ishak. Bapak Ibu sungguh menarik bukan? Ketika Abraham yang adalah tuannya itu, ya seorang tuan, seorang bos, minta seorang hamba, minta seorang pekerjanya, karyawannya, atau mungkin yang mungkin pembantunya gitu, untuk cari istri bagi anaknya yang satu-satunya itu. Masa depan anaknya ini dipercayakan kepada hambanya. Mungkin kalau kita saat ini Bapak Ibu, mungkin kita agak ragu gitu ya, mempercayakan hal-hal besar kepada orang-orang, mungkin karyawan kita atau pekerja kita, atau mungkin bahkan orang-orang terdekat kita. Kita ragu gitu ya, apalagi masa depan anak kita serahkan, ya kita serahkan sama karyawan kita gitu atau pekerja kita. Kamu tolong carikan anak saya pasangan yang terbaik pokoknya gitu. Kita mungkin ragu gitu. Tetapi Abraham tidak ragu. Dan justru yang ragu adalah hambanya gitu. Dan saya bayangkan gitu ya, mungkin hambanya yang paling tua ini memang sudah jadi kepercayaan oleh Abraham, sehingga memang akhirnya ia bisa percayakan masa depan anaknya kepada Abraham. Bapak Ibu, Abraham ini meminta hambanya ini pergi ke negeri asalnya untuk mencarikan seorang istri. Abraham meminta bukan hanya mencari, tetapi perempuan yang akan jadi istri bagi Ishak ini nanti harus dibawa ke Kanaan, harus mengikuti hamba Abraham ini. Hal ini menunjukkan bahwa memang Abraham itu nggak ingin istri dari Ishak ini dari Kanaan, karena sesuai dengan janji Allah bahwa ahli warisnya nanti, keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar itu adalah keluarga dari Abraham sendiri. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, bukan Abraham yang ragu gitu, tetapi hambanya yang ragu. Sangat manusiawi sekali bukan Bapak Ibu, ketika seorang hamba gitu ya, seorang yang biasa-biasa saja diminta untuk pergi melaksanakan tugas yang begitu penting, tugas yang begitu besar dari tuannya. Bagaimana mungkin gitu Bapak Ibu, hamba itu dapat pergi ke tempat yang belum tentu ia tahu persis bagaimana kondisi tempat itu seperti apa, orang-orang di negeri asalnya Abraham itu seperti apa. Bahkan Abraham ini nggak minta kriteria yang pas gitu, yang detail gitu untuk hambanya ini mencari seorang perempuan bagi Ishak. Wajar saja kalau hamba Abraham ini ragu gitu. Bahkan seperti tadi saya katakan, Abraham itu bukan hanya minta carikan, tapi bawa nih si perempuan ini nanti untuk jadi istrinya Ishak ke Kanaan. Mungkin kalau budaya kita mengenal bahwa laki-laki lah yang datang ke perempuan gitu ya, yang melamar. Tetapi kali ini berbeda. Perempuan itulah yang dijemput terus datang bawa ke laki-laki, bawa untuk menjumpai Ishak. Kita bayangkan saja gitu Bapak Ibu ya, kira-kira mau gak si Ribka ini
datang gitu ya, apa perempuan ini datang pas ketemu hamba Abraham yang belum dia tahu siapa ini orang, bahkan dia belum tahu Ishak itu siapa, bahkan dia belum tahu keluarga Abraham itu seperti apa, bagaimana mungkin dia bisa ikut gitu. Dan kalaupun kita seandainya Bapak Ibu kita di dalam pekerjaan kita minta nih karyawan kita, karyawan biasa bukan manajer, yang bukan punya jabatan apa-apa, karyawan biasa. Nanti kamu tolong ketemu klien ini penting ya, dia yang punya saham paling besar di perusahaan kita, kamu datang, kamu bawa klien itu ke hadapan saya. Kita sebagai bos gitu nyuruh karyawan kita minta tolong gitu. Kira-kira ketika karyawan itu datang ke klien itu, apakah klien itu mau ikut gitu dengan karyawan yang biasa yang kita suruh tadi? Atau mungkin kita, Bapak Ibu, tiba-tiba didatengin orang yang kita tuh nggak tahu, nggak kenal siapa, dari penampilannya aja kayaknya biasa-biasa aja, tiba-tiba kita diajak untuk pergi, ikut bos saya suruh kamu ikut saya. Kira-kira kita mau pergi atau enggak, Bapak Ibu? Pastilah dengan situasi yang sekarang gitu, dengan zaman sekarang kita pasti pikir ini bentuk penipuan ini. Nggak mau lah, saya nggak mau pergi gitu. Apalagi perempuan yang mungkin nanti akan ditemukan oleh hambanya itu. Bapak Ibu, sangat wajar sekali sehingga akhirnya hamba Abraham itu bilang, mungkinkah perempuan itu tidak mau ikut dengan aku? Dan saya pikir hamba Abraham ini bukan hanya ragu jika tidak dapat mengajak perempuan itu untuk ikut dengannya, tetapi saya juga bayangkan gitu, pastilah di dalam hatinya hamba Abraham itu jangankan membawa perempuan itu untuk datang ke Kanaan. Kira-kira saya bisa dapat yang pas nggak? Orang Tuhanku aja nggak kasih kriteria yang detail, yang seperti apa yang saya bisa cari yang cocok untuk Ishak. Kira-kira bisa dapat atau enggak? Pasti saya yakin tuh banyak keraguan-keraguan di dalam diri hambanya Abraham ini. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita gitu ya, banyak sekali keraguan bahkan kekhawatiran yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita khawatir hidup kita yang saat ini kita jalani, yang kita lakukan, yang kita hadapi. Seringkali kita bertanya, bagaimana ya kalau saya gagal? Kira-kira saya ini sudah di jalan yang benar belum ya? Saya ini sudah di arah yang benar belum ya? Dan kita merasa kayaknya saya perlu ada yang tuntun deh, supaya saya ini tahu dan saya ini bisa dapat kepastian kira-kira yang saya kerjakan, yang saya lakukan, yang saya hidupi saat ini itu sudah tepat atau belum. Maka kita merasa kita perlu tuntunan agar kita itu berada di jalan yang benar. Tetapi Bapak Ibu, kisah hamba Abraham ini tidak hanya sampai di keraguannya. Ketika Abraham mendengar keraguan akan hamba Abraham ini, Abraham lalu mengatakan kepadanya. Kalau kita baca tadi di ayat yang di ayat yang ke-40, Abraham menyatakan bahwa Tuhan Allah lah di hadapanmu itu akan mengutus malaikatnya menyertai engkau. Bahkan bukan hanya menyertai engkau, Tuhan itu akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Abraham meyakinkan hambanya itu dengan iman yang selama ini ia pegang, yaitu iman bahwa Allah akan menuntun, menyertai dan membuat perjalanannya berhasil. Sebagaimana kalau kita ingat khotbah Musa Wahyudi minggu lalu gitu ya, Musa Wahyudi menceritakan tentang bagaimana Abraham itu diminta untuk menyerahkan Ishak anak satu-satunya sebagai kurban bakaran, yang gunungnya pun tidak tahu gitu kemana, tetapi Tuhan bilang kamu pergi saja sesuai dengan arahanku ke gunung yang akan aku tunjukkan itu. Lalu dengan yakin saja Abraham pergi ke gunung yang Tuhan tunjukkan itu, lalu mempersembahkan Ishak. Abraham yakin bahwa selama ini Tuhan itu sudah menyediakan apa yang ia perlukan. Tuhan itu sudah menyertai perjalanannya. Maka saat ini pun Tuhan yang sama itu akan menuntun hambanya ini pergi mencari seorang istri bagi Ishak. Bukan hanya sekadar menuntun,
tetapi juga membuat perjalanannya itu berhasil. Singkatnya Abraham ingin bilang, percaya saja, ikuti jalannya Tuhan. Tuhan pasti tuntun, udah kamu percaya aja, pergi aja. Bapak Ibu, saya yakin gitu ya, kita sebagian besar tahu menara mercusuar. Nah, menara mercusuar ini biasanya itu berada di tengah-tengah lautan atau khususnya itu di tempat-tempat yang berbahaya jika kapal melewati tempat ini. Nah, menara mercusuar ini khususnya akan berfungsi pada malam hari gitu ya. Dia akan menyorotkan lampunya ketika ada kapal yang mendekati bahaya. Misalnya seperti mendekati batu karang supaya kapal itu enggak kecelakaan, maka lampu mercusuar itu sebagai tanda bahwa kapal itu dekat dengan bahaya. Tetapi mercusuar atau lampu mercusuarnya ini bukan hanya berfungsi untuk sebagai tanda bahwa ada bahaya bagi kapal, tetapi lampu mercusuar itu juga dapat mengarahkan atau menuntun kapal yang kehilangan arah. Biasanya kalau kapal ini malam hari itu akan tertutup kabut tebal gitu ya. Dan lampu mercusuar inilah yang akan menjadi pengarah, penuntun bagi kapal, bagi kapten kapal untuk mengarahkan kapalnya ke arah yang benar sesuai dengan tuntunan lampu mercusuar itu. Demikian juga hamba Abraham ini, ketika ia melihat bagaimana Abraham itu sangat percaya akan Tuhannya gitu ya, yang katanya akan menyertai, membuat perjalanannya berhasil, maka hamba Abraham yang tadinya ragu-ragu, hamba ini akhirnya dengan yakin ia pergi. Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa Abraham itu telah mencipratkan hal yang penting bagi hamba Abraham itu, yaitu iman percaya kepada Allah. Hamba Abraham yang tadinya ragu-ragu, ia yang tidak yakin gitu ya, kira-kira bisa gak saya akan bawa istri bagi seorang Ishak. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Abraham menyatakan imannya seperti itu, maka ia dengan yakin pergi mencari istri bagi Ishak. Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa hamba ini, kalau kita baca di ayat kedua, ini adalah hamba tertua di rumahnya Abraham gitu ya. Saya membayangkan bahwa hambanya ini sudah mengikuti cukup lama kehidupan Abraham gitu ya, sudah menjadi hamba yang cukup lama melayani Abraham. Maka saya juga yakin bahwa hambanya ini sangat mengenal tuannya. Ia tahu bagaimana cara hidup Abraham, ia tahu bagaimana Abraham itu punya perbuatan, bagaimana Abraham memimpin sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah. Oleh karena itu saya juga yakin Abraham itu pun telah menunjukkan imannya kepada hambanya ini melalui setiap perbuatan dan kehidupannya sehari-hari. Maka tidak heran gitu ketika sekali saja Abraham bilang, Tuhan Allah yang akan menyertai engkau, yang akan menuntun engkau, membuat perjalanan engkau berhasil. Dengan sekali saja hamba itu langsung pergi, dan dengan yakin ia pergi. Ia yakin bahwa Tuhan Allah Tuhanku inilah yang akan menuntun aku. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita saat ini sudah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh yakin akan penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah menjadi pribadi yang menyatakan iman kita kepada Kristus di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang-orang itu lihat kita, sehingga orang-orang di sekitar kita itu kecipratan iman kita? Atau jangan-jangan kita sendiri yang masih ragu-ragu terhadap tuntunan Tuhan di dalam hidup kita? Bapak Ibu, ketika hamba itu pergi dengan satu iman bahwa Tuhan Allah akan menuntun dirinya, ia itu tidak hanya sekadar percaya. Ia tidak hanya sekadar percaya, ya pokoknya saya percaya Tuhan dari Tuanku inilah yang akan menuntun aku. Akan tetapi hamba ini menyatakan imannya dalam perjalanannya. Dalam ayat yang ke-42 di sana dikatakan bahwa, dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allahku, Tuanku. Di ayat ke-42 ya, di situ dikatakan, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini.
Hamba Abraham itu menyatakan imannya dengan ia berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh membuat perjalananku ini berhasil. Hamba Abraham ini menyatakan rasa percayanya ini dengan meminta tuntunan daripada Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan dengan ia berdoa. Bahkan ia tidak hanya berdoa, Tuhan buatlah perjalananku ini berhasil, tetapi ia meminta tanda atau petunjuk dari Tuhan. Di ayat 43 dikatakan ketika ia telah sampai di mata air atau sumur itu, ia meminta tanda atau petunjuk dengan cara jika seorang gadis datang keluar untuk menimba air ke sumur ini, lalu gadis itu menimba air. Ketika aku meminta minum, hamba ini berkata, ketika aku meminta minum, maka gadis itu akan memberikannya kepadaku. Bahkan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada unta-untaku. Hamba Abraham berdoa seperti itu kepada Allah. Tidak lama kemudian datanglah seorang gadis yang bernama Ribka. Datang ke sumur itu menimba air sambil membawa buyung-buyungnya, sambil membawa ember-embernya untuk menimba air di sumur itu, sesuai dengan doa yang diharapkan oleh hamba Abraham ini. Ribka menimba air, dan ketika hamba itu meminta air, Ribka memberikannya kepada hamba itu, bahkan juga kepada unta-untanya. Dan terlebih daripada apa yang hamba itu doakan, ternyata Ribka itu adalah anak daripada saudara Abraham sendiri. Sesuai dengan janji Allah bahwa ia ketemu dengan satu perempuan yang dari garis keturunan Abraham, yang akan menjadi istri bagi Ishak. Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari seorang diri hamba Abraham ini adalah hamba ini yang memiliki iman percayanya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi ia mewujud nyatakan imannya itu melalui sikap mengandalkan Tuhan. Mungkin kita sering berkata, ya saya percaya Tuhan pasti tolong saya di dalam usaha saya, di dalam pekerjaan saya. Tapi kita lupa bagaimana seharusnya kita yang mengaku percaya ini itu juga meminta tuntunan dari Tuhan. Kita mengandalkan Dia dengan cara kita berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Seringkali kita mengaku percaya tuntunan Tuhan, tetapi nyatanya yang kita lakukan adalah menjalani hidup kita ini dengan cara hidup kita sendiri. Kita merasa kalau dengan cara hidup kita atau dengan cara duniawi ini lebih cepat, lebih instan daripada nunggu Tuhan yang menurut kita mungkin itu terlalu lama. Usaha sudah mau bangkrut gitu ya, nunggu doa dulu bergumul 1 bulan 2 bulan terlalu lama. Lebih baik kita carilah jalan yang lain, alternatif yang lain, tuntunan yang lain yang lebih pasti, pinjol misalnya atau hal-hal lainnya. Kita merasa dengan cara yang kita pakai, dengan cara dunia ini yang kita pakai, itu lebih pasti daripada caranya Tuhan, daripada tuntunannya Tuhan. Karena kita ingin cepat, kita ingin yang pasti gitu ya. Dan lebih lagi kita ingin pokoknya harus sesuai keinginan kita, maka kita lupa bahwa Tuhan itu, Tuhan yang selalu ada itu akan menyertai dan menuntun hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak heran ketika manusia gitu ya ingin menggapai sesuatu, melakukan sesuatu di awal-awal, wah berbangga diri, pekerjaanku berhasil, usahaku berhasil, waduh semua yang aku inginkan semua aku dapat. Tetapi ketika akhir-akhir, ketika di situ kita tidak mengandalkan Tuhan, akan ada penyesalan-penyesalan. Dan pada akhirnya apa? Manusia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku buat seperti ini? Harusnya aku tidak melakukan hal ini. Bahkan kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak kasih tunjuk? Kenapa Tuhan gak kasih petunjuk, gak tuntun saya? Akhirnya saya salahkan Tuhan. Kita salahkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika hamba Abraham itu meminta tuntunan dari Tuhan agar perjalanannya berhasil, ia meminta sebuah tanda, bukan untuk dirinya sendiri. Ia ditugaskan apa yang dipercayakan kepadanya itu, ia berdoa bukan supaya cepat-cepat selesai, bukan supaya ia terlepas dari sumpahnya Abraham, tetapi ia meminta tuntunan dari Tuhan.
itu supaya janji Allah itu tergenapi bagi tuannya Abraham. Maka kalau kita baca di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, tunjukkanlah kasih setiamu ya Tuhan kepada tuanku Abraham. Ia berdoa agar perjalanannya ini berhasil, supaya Abraham itu, tuannya itu mendapat sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang bergumul tentang pekerjaan, usaha yang sedang tidak lancar, yang tidak baik-baik saja. Ada berbagai hambatan mungkin dalam perusahaan, ada karyawan atau pekerja-pekerja lainnya yang saat ini buat kita cukup kesal, buat kita cukup bingung harus bagaimana melangkah. Atau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang bergumul mencari mata pencaharian, mencari pekerjaan yang dapat memenuhi ekonomi keluarga. Atau mungkin juga sedang bergumul tentang anak-anak yang dalam proses pencarian pasangan hidup. Pastilah kita sebagai orang tua gitu ya, memikirkan anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita itu dapat pasangan yang terbaik, atau mungkin studi yang terbaik juga untuk anak-anak kita. Bahkan kita juga mungkin bergumul tentang kesehatan kita. Di usia kita yang rentan, kita bingung harus apa aku Tuhan, harus lakukan apa aku Tuhan di usia seperti ini. Tuhan tolong aku, Tuhan tuntun aku. Kita bingung, kita mau mengarah kemana. Bapak Ibu, kita semua punya pergumulan. Oleh karena itu kita butuh tuntunan dari Tuhan. Kita butuh tuntunan yang dapat mengarahkan kita ke arah yang tepat, yang membuat kita tidak tersesat atau salah jalan. Bapak Ibu, tuntunan yang tepat itu adalah tuntunan dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Ketika kita mengaku percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita dengan kasih setianya, maka sikap kita juga itu harus terwujud dalam mengandalkan Tuhan, meminta petunjuk atau tanda darinya, dengan tujuan bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi kita dapat membagikan sukacita bagi sesama, keluarga, rekan pelayanan, rekan kerja, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hamba Abraham itu percaya kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah itu akan menuntun dia dan membuat perjalanannya itu berhasil. Maka sebagai respon yang diberikan oleh hamba Abraham itu adalah ia naikkan kepada Tuhan Allah. Responnya bukan dalam bentuk berbangga diri, bukan merasa akhirnya saya berhasil menemukan istri bagi Ishak, anak tuanku. Akhirnya saya berhasil menempuh perjalanan ini. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Ribka itu mau mengikuti hamba Abraham itu menuju ke Kanaan untuk menemui Ishak. Hamba itu tidak berbangga diri, tetapi di ayat ke-48, hamba itu berlutut, ia sujud menyembah Allah dan memuji Tuhan. Oleh karena tuntunan Tuhan yang telah membawa ia dalam jalan yang benar. Ketika ia percaya, ia tidak sekadar percaya, tetapi ia mewujud nyatakan imannya itu dengan berdoa, memohon tuntunan dari Allah. Hamba itu tidak lupa bahwa keberhasilannya itu bukanlah keberhasilan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi semata-mata hanya oleh karena Allah. Dan dengan bekal rohani yang diberikan oleh Abraham, hamba itu pergi dengan satu iman bahwa Tuhan akan menuntun langkah perjalanannya, dan bukan hanya menuntun, tetapi perjalanannya itu dibuatnya berhasil. Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit tentang kehidupan saya di mana saya mendapat tuntunan dari Tuhan. Jikalau Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih kamu itu bisa jadi hamba Tuhan gitu? Kenapa pengen jadi hamba Tuhan? Bapak Ibu, ketika saya berada di kelas 2 SMP, saya sudah mulai memikirkan, kira-kira saya bisa lanjut SMA atau tidak ya? Bukan memikirkan akan sekolah di mana ya saya SMA, tetapi saya memikirkan bahwa kira-kira saya bisa lanjut SMA atau tidak. Oleh karena waktu itu kondisi keluarga yang ekonomi tidak memungkinkan saya untuk lanjut sekolah,
bahkan situasi keluarga yang pada saat itu sedang panas-panasnya, yang membuat saya sendiri pun gak betah di rumah gitu ya. Saya bingung, saya nggak tahu gitu, saya ini harus kemana, saya harus lakukan apa supaya saya itu bisa sekolah lanjut gitu. Saya itu nggak mau lah diminta untuk nikah muda gitu ya, untuk bekerja gitu. Kalau bekerja pun saya mau biayanya itu untuk saya sekolah. Saya bingung, saya nggak tahu harus kemana. Pada satu waktu akhirnya saya datang kepada seorang hamba Tuhan, seorang gembala di gereja saya. Nggak tahu tuh kenapa kepikiran, kayak kamu pergi deh ke gereja, kamu cerita gitu kepada gembalamu gitu. Karena saya di pos, jadi saya harus ke gereja saya yang di pusat untuk bertemu gembala gitu. Saya cerita semua pergumulan saya. Saya bilang, Musa, saya pengen sekolah. Gimana Musa caranya supaya ini saya bisa sekolah, Musa tolong saya. Lalu singkat cerita akhirnya saya masuk ke satu panti asuhan, yaitu panti asuhan Kasih Bapa di Palembang, yang punya adalah gereja saya waktu itu di Palembang. Saya diminta gembala saya itu, kamu masuk aja ke panti, nanti panti akan bantu kamu untuk sekolah, kamu biar dididik di sana, dibentuk di sana. Saya masuk ke panti dan puji Tuhan, saya bisa tamat SMA. 3 tahun saya menjajaki di SMA, sekolah yang lumayan baik ya, bukan yang terbaik tapi cukup bagi saya. Saya bisa lulus dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan bukan hanya lulus SMA Bapak Ibu, tetapi apa yang saya tidak pernah minta gitu ya, saya bisa kuliah sampai saat ini, itu semua hanya karena Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini saya sudah mau selesai kuliah, saya akan masuk ke dalam skripsi, dan itu semua hanya karena Tuhan. Yang menurut saya Bapak Ibu bukan berhasil kelak nanti saya sudah jadi pendeta, tetapi bagi saya Tuhan sudah buat saya berhasil ketika saya boleh menikmati tuntunan daripada Tuhan dan penyertaan daripada Tuhan. Bapak Ibu mungkin dalam kondisi yang bingung gitu ya, gak tahu harus kemana, sampai yang membuat kita itu betul-betul berteriak, Tuhan apa sih yang Engkau kehendaki, apa sih yang Engkau ingin nyatakan dalam hidupku, bagaimana Tuhan. Saya ingat satu nasihat yang diberikan oleh Papa Rohani saya yang mengatakan demikian, jika pintu berkat itu bagimu, maka Tuhan akan bukakan. Tetapi jika pintu berkat itu bukan untukmu, maka Tuhan akan tutup. Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita itu tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya kita down, kita menyerah. Kita tidak selalu hidup dengan happy ending. Kita tidak selalu hidup ini berakhir atau harapan kita tuh berakhir dengan suatu kebahagiaan. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita mau percaya akan tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan senantiasa memuji, menyembah Tuhan, maka percayalah Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu menyatakan tuntunannya kepada kita, serta Ia akan membuat perjalanan kita berhasil. Bukan hanya berhasil soal pekerjaan yang akhirnya mapan, bukan hanya berhasil soal akhirnya saya dapat pekerjaan, tetapi ketika kita mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah itu, maka itu adalah satu keberhasilan atas tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana hamba Abraham itu terciprat iman Abraham, dan hamba itu memiliki hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan. Ia sungguh-sungguh menaruh keraguannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan, Allah Tuannya itu akan menuntun ia. Maka relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan itulah yang akan membawa kita lebih peka akan tuntunan daripada Tuhan. Melalui kisah hamba Abraham ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar untuk menaruh rasa percaya kita, untuk tidak ragu akan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, dan tuntunannya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kedua, kita belajar untuk tetap mau mengandalkan Tuhan, bukan hanya sekadar percaya saja, tetapi kita mau membangun relasi yang dekat dengan Tuhan.
kita mau selalu setia berdoa kepadanya. Dan kita pun bukan hanya setia berdoa, tetapi kita setia menyembah Tuhan kita yang sungguh nyata itu, yang sungguh hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kita setia mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi seperti hamba Abraham ini? Memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya akan tuntunan Tuhan itu. Dan mewujud nyatakan iman itu di dalam kehidupan doa kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sudahkah kita selalu setia menyembah Tuhan yang adalah penuntun kita di dalam jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau kami punya Tuhan yang begitu agung, yang begitu nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami. Kami begitu bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan sungguh hidup di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada setiap kami dan kepada hamba-Mu sendiri. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini, itu bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh jalani hidup kami dengan arahan dan tuntunan daripada Tuhan di dalam jalan yang benar. Kiranya Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami mau tetap setia menghidupi bahkan mengikuti arahan dan tuntunan daripada Tuhan. Beri kami kepekaan untuk peka Tuhan, di mana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengar dan sempurnakan doa kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.